Tes. Halo tes, selamat malam, bisa dengar suara saya? Ya, halo, selamat malam, bisa dengar suara saya ya? Tes, ada yang belum bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Bisa. Gede nggak suaranya? Kecil ya? Gitu ya, ada yang gede, ada yang kecil. Mungkin koneksi internetnya. Iya, saya pindah di gym ini. Saya ngajarnya di gym karena di kamar saya nggak ada sinyal, wifi. Nggak tahu ini masih maintenance atau gimana. Jadi saya turun ke lantai 1 barusan. Tadi selesai kuliah jam 9 lewat 5 tadi saya sudah mulai coba untuk instalasi Wiziknya, masuk ke Wizik, tapi nggak tahu sinyalnya nggak ada. Terus saya di area gym kampus saya ini, jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik karena banyak orang yang berolahraga, ada yang banyak yang diskusi seperti itu. Iya, saya ngungsi. Ya, silakan kalian siapkan tuh bukunya, segala macam keperluannya, bisa buku tulis, buku paket, air minum, teh, kopi, terus makanan boleh. Saya uploadkan dulu ke materinya sambil menunggu yang lainnya. Ini masih ada 10 siswa yang baru hadir, jadi sedikit sekali. Yang lainnya apa nggak berangkat atau gimana? Malam Sabtuan. Oke, sebentar saya sambil uploadkan ininya ya, materinya ya. Saya tadi sudah buatkan untuk malam ini. Terdengar berisik nggak? Tapi masih dengar ya, jelas ya suaranya ya. Bukan dangdutan.
Siapa? Siapa lagi teleponan sama pacar? Biasanya pakai headset biar suaranya bisa kedengaran. Kalau teman-teman sekalian, saya sudah uploadkan materinya, itu bisa dilihat nggak ya? Jelas nggak? Ya teman-teman sekalian, hari ini malam hari kita akan membicarakan tentang meneruskan bab 4. Ada yang mau tanya? Siapa nih? Kenapa Mbak Reni? Ada yang mau tanya? Ada yang masih dibingungkan? Oh iya, sebenarnya itu saya punya FB dua ya. Yang pertama itu nggak tahu kenapa ada yang hack kali ya. Terus hilang gitu, jadi saya masih bingung nggak tahu kemana. Saya mau aktifkan sama masuk nggak bisa. Jadi agak susah komunikasi dengan Pak Bambang juga. Kemarin saya coba hubungi Pak Bambang lewat ini nggak bisa juga. Kayaknya lagi di deaktif orang, di hack orang gitu. Jadi saya nggak bisa masuk sejak 2 hari yang lalu kali ya. Jadi nggak bisa masuk. Ini 10 aja nih yang masuk. Oke. Sudah disiapkan semua ya bukunya ya. Buku udah siap, pulpen udah siap, buku tulis sudah siap. Kemudian makanan minuman sudah ada. Ada yang mau ke belakang? Boleh. Sebelum saya mulai. Kalau sudah siap, hari ini kita akan membahas di halaman 65. Jadi kalian bisa simak nanti penjelasan saya, karena saya hanya membuat materinya singkat saja, tidak selengkap yang ada di buku. Jadi kalian bisa simak. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, yang ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Seperti itu, paham ya? Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan atau sudah siap, kita mulai saja karena kita sudah lewat 21 menit ya dari jam 9 dari jadwal yang sudah kita tentukan. Kita mulai saja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, I'm teaching students. Teaching? Yes. Halo, dengar nggak? Ya, itu email saya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada teman yang tanya karena saya ada di gym, lagi ngapain gitu ya. Baik teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya malam hari ini di pelajaran IPS. Malam hari ini spesial karena biasanya hanya 1 jam. Saya ditawari oleh Pak Bambang untuk menggantikan materinya yang semula dari jam 9 sampai jam 10.20, kemudian saya yang harusnya, tetapi beliau tidak bisa mengisi atau ada tutor lain yang tidak bisa mengisi, sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau. Ya, saya diminta untuk menggantikan beliau untuk mengisi materi malam hari ini selama kurang lebih 120 menit, 2 jam jam asli, tapi kalau jam pendidikan menjadi 3 jam. Baik, selamat malam Pak Mbak Mei Kwa ya. Gitu. Jadi nanti sampai jam 11 malam. Tapi kalau misalnya materinya selesai cepat, ya nanti jam 11 bukan dikit ya.
saya tidak menyediakan ini, soalnya tidak ada pendampingan makan atau snack di dekat sini atau minum karena tadi tergesa-gesa turun gitu ya. Baik begitu teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak bahasan kebetulan sekali karena di akhir bab 4 ini ada banyak sekali bahasan, mudah-mudahan nanti bisa selesai dalam waktu 3 jam. Baik teman-teman, ini sudah ada 14 attendee atau murid yang sudah masuk. Kita langsung mulai saja pelajaran pada malam hari ini. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka dulu pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Baik teman-teman sekalian, dengan dibukanya dengan doa tadi, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman seperti biasa, seperti pesan-pesan saya seperti biasa ya, jadi teman-teman bisa menangkap materi yang saya sampaikan dengan mudah. Dan perlu kalian ketahui juga, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah jalan, bisa langsung didiskusikan via chat ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Karena fokus kita di bab 4 ini adalah membahas tentang kaitannya dengan dunia atau materi sejarah. Setelah pas sejarah kemarin, kita sudah masuk materi sejarah. Jadi di mana kehidupan manusia itu sudah mengenal tulisan. Kalau kita kemarin sudah belajar banyak tentang sejarah ya, khususnya kerajaan Hindu dan Buddha, agama Hindu itu sendiri, kemudian agama Buddha itu sendiri, bagaimana mereka masuk, siapa yang membawanya, kemudian pengaruh-pengaruh dari agama Hindu Buddha itu sendiri, dari di bidang agama, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas secara detail kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu yang pernah ada, yang tertua, dan sejak tertua sampai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia lengser, itu kerajaan apa saja. Oh, mohon maaf, Mbak, siapa tadi yang tanya halaman udah dijawab ya. Jadi kita mulai dari halaman 65, sorry. Jadi kita akan bahas materi pada malam hari ini dari mulai halaman 65. Ada yang belum ketemu? Sudah ya? Oke. Kita mulai. Ya, ini pengantarnya. Jadi teman-teman sekalian, kebudayaan India masuk ke Indonesia itu membawa perubahan penting di bidang pemerintahan dan kepercayaan atau religi dalam kehidupan masyarakat. Ya, kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha itu banyak dibawa, jadi mereka membawa agama Hindu, cikal bakal agama Buddha ke Indonesia melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui pernikahan, ada yang melalui jalur perdagangan, ada yang karena dia mengungsi atau peperangan di negara masing-masing seperti itu. Jadi kebudayaan India masuk ke Indonesia membawa perubahan penting di bidang pemerintahan atau kepercayaan atau juga religi masyarakat di dalam kehidupan masyarakat. Dulu umumnya sebelum kebudayaan India ini masuk, jadi sebelum kebudayaan India ini masuk, sebuah desa ini dulunya itu dipimpin oleh seorang kepala suku.
paham ya. Jadi di sini titik-titik apa namanya garis besarnya, titik yang paling penting di sini bahwa dulu sebelum kebudayaan India itu masuk ke Indonesia membawa perubahan penting di dalam pemerintahan atau kepercayaan atau kebudayaan di dalam masyarakat. Dulu sebuah desa ini dari segi pemerintahannya, dulu sebuah desa dipimpin oleh kepala suku. Sebuah desa itu dipimpin oleh kepala suku. Jadi kayak ada seseorang yang mengapalai di desa-desa tersebut. Dan mereka itu dipilih karena memiliki kelebihan tertentu. Jadi mungkin orang itu kaya. Jadi misalnya di sebuah desa A itu memiliki seseorang yang dianggap dia memiliki kekayaan atau memiliki jabatan penting, atau mereka percaya bahwa seseorang itu bisa dianggap menyelesaikan berbagai masalah itu. Jadi orang dulu itu memilih seseorang untuk memimpin sebuah daerah atau sebuah desa itu sesuai dengan kelebihan tertentu yang dimiliki oleh seseorang ini. Jadi mereka atau masyarakat itu menganggap bahwa seseorang tersebut itu memiliki kelebihan tertentu. Jadi beberapa hal yang kelebihan-kelebihan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah masuknya pengaruh India tadi, jadi India masuk ya ke Indonesia membawa perubahan yang pada umumnya sebelumnya bahwa desa itu dipimpin oleh kepala suku dipilih dengan kelebihan tertentu. Nah, setelah masuknya pengaruh India datang ke Indonesia, kepala suku yang memimpin sebuah daerah, memimpin sebuah desa itu digantikan dengan seorang raja. Jadi istilah raja di sini adalah orang yang dihormati, yang kedudukannya itu digantikan secara turun menurun. Jadi tidak seperti pemilihan presiden di negara kita Indonesia atau di negara-negara yang menggunakan sistem pemilu. Nah, jadi kalau raja di sini, raja yang memimpin sebuah daerah di sini, jadi dia disebut raja ketika dia itu adalah orang yang dihormati. Dan raja, kedudukan raja di sini itu kedudukannya itu digantikan secara turun menurun. Jadi kalau misalnya raja sekarang ya, misalnya raja A sekarang yang lagi memerintah sebuah daerah, kemudian dia punya istri itu permaisuri, kemudian permaisurinya punya anak B. Jadi setelah nanti raja A lengser atau sudah tidak menjabat lagi sebagai raja, nanti untuk yang memegang tahta itu adalah keturunannya, yaitu B. Jadi disebut secara turun menurun. Jadi tidak boleh ada orang lain yang tidak berdasarkan keturunannya itu menjadi raja. Itulah yang disebut dengan raja, orang yang dihormati dan kedudukannya digantikan secara turun menurun. Gitu. Masih ada kayaknya di Jogja, seperti aja di Jogja, karena saya berasal dari Jogja, jadi saya lebih bisa memberikan contoh. Jadi Jogja itu masih menganut sistem kerajaan, dan sekarang kerajaannya itu rajanya itu Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, Hamengkubuwono ke-9 atau ke-10, saya lupa. Nah, ini silsilahnya dulu pertamanya bahwa kerajaan Yogyakarta memang diperintah oleh Raja Sri Sultan Hamengkubuwono dari 1, 2, 3, jadi turun menurun sampai sekarang 10 ya, Mbak Siti Nur, ini benar saya ingat. Nah, seperti itu. Jadi raja di sini adalah orang yang dihormati dan kedudukannya diisi secara turun menurun. Tidak boleh ada yang lain yang tidak ada hubungan keturunan. Iya, ya semuanya pinter ya, masih ingat dengan kondisi Jogja. Saya tidak yakin, soalnya kemarin ini antara 9 10 ya, Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Nah, dengan adanya pengaruh tersebut, bahwa pengaruh India dengan sistem kerajaan tersebut secara berangsur-angsur, yang tadinya sebuah desa itu dipimpin oleh
kepala suku secara berangsur-angsur desa itu berubah menjadi kerajaan sistem gitu. Nah, oleh karena itu malam hari ini akan kita bahas adalah sistem kerajaan yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk pengantarnya. Kenapa kok ada sistem kerajaan di Indonesia? Karena yaitu tadi karena pengaruh bangsa India masuk ke Indonesia yang dia memiliki paham atau memiliki perubahan penting yang berubah sistem pemerintahan yang tadinya desa dipimpin kepala suku kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kerajaan. Oke. Baik teman-teman sekalian, biar tidak ngantuk, saya perlu menyebutkan bahwa malam hari ini kita akan membahas sekitar 10 kerajaan. Jadi saya harap waktunya cukup atau lebih malah waktunya, karena saya menyiapkan materinya hanya saya ambil sedikit-sedikit dari buku kerja kalian, dari buku paket kalian. Bagaimana Mbak Siti Nur Aini? Iya, sebenarnya tidak banyak orang, tetapi karena tempat gym ini itu sering dipakai untuk gym, terutama ada kalau malam Sabtu hari Jumat seperti itu banyak mahasiswa luar masuk untuk olahraga di gym sih, karena free gitu. Dan internetnya yang kuat di sini, jadi biasanya saya di kamar, tapi untuk malam hari ini karena wifi tidak sampai kamar, ya saya terpaksa dulu gitu. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit berisik, tapi ya. Oh gitu, beneran nggak denger. Beneran nggak jelas nih suara saya. Gitu. Tes kalau sekarang gimana? Oh gitu. Aduh gimana ya? Terus gimana nih? Saya kendalanya di sinyal ini. Saya sambungkan ke handphone saya, ternyata kemarin nggak bisa juga. Jadi memang harus pakai wifi gitu. Beneran kurang jelas ya suaranya ya? Oke. Saya coba untuk bicara dengan keras. Ya janganlah, ini tempat umum kok, masa disuruh orangnya keluar. Iya, saya teruskan ya. Hari ini kita akan membahas 10 kerajaan. Di antaranya yang pertama Kerajaan Kutai, kemudian Kerajaan Tarumanegara, yang kemudian Kerajaan Holing, kemudian Kerajaan Kanjuruhan, yang kelima Kerajaan Mataram Kuno, yang keenam Kerajaan Sriwijaya, yang ketujuh Kerajaan Medan Kamulan, yang ke-8 Kerajaan Janggala dan Kediri, yang ke-9 Kerajaan Singosari, yang ke-10 Kerajaan Majapahit. Tes. Sebentar, coba. Saya matikan webnya. Cek. Sekarang denger nggak?
Oh, berarti gini. Oh, saya tahu, saya tahu. Saya kan ini pakai headset ya. Jadi speakernya itu ternyata nempel di laptop. Jadi saya ternyata pakai pakai speaker headset dia nggak mau. Oh, memang harus ini. Kalau saya matikan webcamnya, saya berarti bisa ngomongnya deket laptop. Jadi tapi saya matikan saja di webcamnya ya. Oke, teman-teman sekalian kita mulai dari kerajaan pertama ya, yaitu kita akan bahas kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai di sini. Ya, yang pertama yaitu kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Jadi perkiraan berdirinya tahun kerajaan Kutai ini adalah tahun 400 sampai 500 Masehi. Ya. Kemudian pusat kerajaan Kutai ini terletak pada aliran Sungai Mahakam. Nah, dulu pernah kayaknya saya menyampaikan bahwa Sungai Mahakam ini terletak di Kalimantan Timur. Ya. Jadi kerajaan Kutai itu berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kemudian pusat kerajaannya itu terletak pada aliran Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Nah, kenapa kok kerajaan Kutai ini ada di bantaran sungai atau sepanjang sungai, aliran sungai? Ya seperti dulu saya pernah ceritakan kepada kalian bahwa memang kerajaan-kerajaan atau prasasti-prasasti peninggalan benda-benda bersejarah itu ditemukan di bantaran sungai karena sungai itu memiliki sesuatu hal yang dianggap dia punya apa namanya ya, dia punya andil yang cukup bagus untuk pemerintahan atau kehidupan. Ya, betul sekali. Air adalah sumber kehidupan. Jadi tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tapi memang di belantaran sungai itu adalah tempat-tempat yang subur gitu. Jadi oleh karena itu salah satu kerajaan tertua atau kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini ditemukan di aliran sungai. Salah satunya Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Ingat ya, ini kuncinya. Bahwa kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kalau nanti saya tanya, kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia adalah, berarti kalian harus jawabnya adalah kerajaan Kutai. Nah, perkembangan masyarakat itu ternyata lebih maju daripada sebelum ada kerajaan. Jadi kalau dilihat dari segi ciri-cirinya bahwa kerajaan Kutai ini kebudayaannya itu lebih berkembang, lebih maju daripada kehidupan masyarakat sebelum adanya kerajaan. Selain itu, kebudayaannya juga berkembang bersamaan dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang kebudayaan yang berkembang di masyarakat itu mengikuti dari kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak ada misalnya, ya ada mungkin sedikit kebudayaan-kebudayaan baru, tapi mereka mayoritas
mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah pernah berjalan selama masyarakat, selama ada di kehidupan masyarakat itu dikembangkan lagi. Sehingga adanya modifikasi kebudayaan yang pernah ada sehingga bisa berkembang, dan perkembangan itu lebih maju daripada sebelum ada kerajaan. Nah, tidak hanya kebudayaan saja yang berkembang, tetapi di sini pemerintahannya juga berkembang seiring dengan perkembangan kerajaan itu sendiri. Ya, jadi yang berkembang itu tidak hanya kebudayaan, tetapi pemerintahannya di sini juga ikut berkembang. Ya, paham ya? Ya, kita sudah masuk di kerajaan, nama-nama kerajaan, nama-nama raja maksudnya, nama-nama raja atau siapa yang berperan penting memimpin kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, raja yang terkenal pada kerajaan Kutai ini adalah Raja Mulawarman. Ya, raja yang terkenal di kerajaan Kutai dulunya itu namanya adalah Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan putra dari Aswarman. Jadi Aswarman ini adalah bapaknya Raja Mulawarman. Dan nama kakeknya Mulawarman itu adalah Kudungga, yaitu raja pertama kerajaan Kutai. Paham sampai sini ya? Jadi bisa diurutkan bahwa raja pertama Kutai itu adalah Kudungga, Raja Kudungga. Kemudian Raja Kudungga ini memiliki anak namanya Raja Aswarman. Kemudian Raja Aswarman ini memiliki anak lagi namanya Raja Mulawarman. Nah, di sini yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman. Jadi raja ketiga dari kerajaan Kutai itu yang paling terkenal. Tes, bisa dengar suara saya ya? Ini Mbak Lina kok katanya nggak dengar suara saya. Bisa? Oke, lanjut ya. Udah paham ya? Jadi kalau ditanya raja pertama kali Kutai itu siapa? Nanti jawabnya adalah Kudungga. Kalau saya tanya, raja yang terkenal di kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Jawabannya seperti itu. Oke? Ya. Nah, karena raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman, jadi yang kita bahas adalah di sini adalah Raja Mulawarman. Di zamannya Raja Mulawarman. Pemerintahannya Raja Mulawarman. Nah, di sini Mulawarman itu menganut kepercayaan atau agama Hindu. Yang lebih spesifik adalah agama Hindu Siwa. Jadi Mulawarman menganut agama Hindu Siwa. Dengan kenapa disebut dengan agama Hindu Siwa? Karena para ahli sejarah itu sudah menemukan bukti yang mengarah bahwa Mulawarman itu menganut agama Hindu Siwa, yaitu salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa tempat suci Waprakeswara yaitu selalu berhubungan dengan Trimurti, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Nah, itulah mengapa bahwa Mulawarman ini dianggap atau dideskripsikan menganut agama Hindu Siwa atau kepercayaan Hindu Siwa, karena ditemukannya salah satu prasasti yang menyebutkan
bahwa adanya tempat suci Waprakeswa yang selalu dihubung-hubungkan dengan Trimurti. Trimurti yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Tapi selain satu prasasti yang menyebutkan tempat suci Waprakeswara tersebut, ada bukti lain yang mendukung adanya kerajaan Kutai. Tadi satu bukti kuat ya, adanya kerajaan Kutai yaitu prasasti tempat suci Waprakeswara. Nah, bukti lain yang mendukung adanya kerajaan Kutai yang pernah ada di Indonesia apa? Yaitu ada 7 buah yupa. Ya, ada 7 buah yupa yang ditemukan. Saya ulangi lagi, dulu pernah saya jelaskan yupa itu seperti apa, bahwa yupa adalah 7 batu bertulis untuk upacara atau peringatan. Jadi dia ditemukannya 7 batu bertulis, ada tulisannya yang ada tulisannya di dalam tugu tersebut. Biasanya tugu tersebut digunakan untuk peringatan atau upacara-upacara yang ditemukan di Sungai Mahakam. Jadi 7 buah yupa tadi ditemukan di tepi Sungai Mahakam. Ya, jadi buktinya banyak ya. Selain prasasti juga ditemukan bukti lain yaitu yupa. 7 buah yupa. Nah, teman-teman, yupa tersebut dibuat pada masa pemerintahan Mula Warman. Jadi di dalam yupa tersebut ada keterangannya bahwa ada tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa yupa tersebut dijumpai atau dibuat di masa pemerintahan Raja Mula Warman yang terkenal di Kerajaan Kutai. Nah, setelah itu Kutai itu menjadi kerajaan yang besar karena letaknya yang strategis sebagai persinggahan kapal melalui Selat Makassar. Sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu, ternyata Kutai ini perkembangannya sangat pesat, teman-teman sekalian. Hal ini dikarenakan bahwa tempatnya strategis, letaknya di persimpangan atau persinggahan kapal melalui Selat Malaka. Jadi banyak kapal-kapal yang singgah di Selat Makassar, kemudian membawa kebudayaan, kemudian mengadakan perdagangan, sehingga tidak hanya kebudayaan saja yang maju, tidak hanya pemerintahan saja yang maju, tetapi berbagai aspek yang menjadikan perkembangan atau pertumbuhan kerajaan Kutai ini menjadi pesat seperti itu. Oke, itu tadi sekilas tentang kerajaan Kutai. Jadi kalian bisa ingat-ingat ya bahwa Kutai itu merupakan kerajaan tertua di Indonesia, kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Kemudian raja pertamanya siapa? Raja pertamanya adalah Kudungga. Raja yang terkenalnya adalah Raja Mula Warman. Kemudian Mula Warman itu menganut agama Hindu, Siwa. Kemudian prasasti-prasasti atau bukti adanya kerajaan Kutai itu adalah prasasti yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam. Kemudian juga ada 7 buah yupa yang ditemukan di Sungai Mahakam juga. Kemudian Kutai menjadi sangat pesat karena letaknya strategis di persinggahan kapal, yaitu di tepi atau di antara Selat Makassar. Itu yang paling penting yang perlu kalian ketahui tentang kerajaan Kutai. Ada yang mau tanya? Oke, iya benar. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan yang tertua di Indonesia. Tepatnya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, karena
ya boleh juga disebut bahwa kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia, itu juga bisa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena kita masih ada 10 bahasan, tadi kita sudah menyelesaikan satu kerajaan, yaitu kerajaan Kutai. Nah, sekarang kita masuk di kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara itu memiliki dua sumber sejarah. Apa Mbak Angelina menanyakan apa? Prasasti? Prasasti itu adalah sebuah tugu batu yang ada tulisannya. Jadi bukan tugu ya, kalau tugu itu sejenis yupa, tapi kalau prasasti itu adalah batu bertulis. Ya, batu bertulis yang dia biasanya menceritakan keadaan-keadaan pemerintahan atau keadaan-keadaan peristiwa pada masa itu. Gitu. Tapi kalau tugu itu seperti lambang. Kalau tugu lagi, kalau yupa itu adalah tugu seperti lambang yang digunakan untuk upacara-upacara atau pemujaan-pemujaan. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di kerajaan Tarumanegara. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara itu memiliki dua sumber sejarah, yaitu prasasti dan berita dari Cina. Kerajaan Tarumanegara sendiri itu letaknya tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Jadi kalau kerajaan Kutai tadi letaknya di Kalimantan, kalau kerajaan Tarumanegara ini letaknya di Pulau Jawa, tepatnya tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Ya. Berdasarkan dari prasasti yang ditemukan, letak Tarumanegara itu berada di sekitar Sungai Citarum dan Cisadane. Jadi kita bicara letak, ini letaknya di Pantura, Jawa Barat. Tarumanegara itu terletak di Pantura, Jawa Barat. Itu ya dari penelitian ahli sejarah. Tetapi berdasarkan dari prasasti yang ditemukan, dari benda-benda yang ditemukan, peninggalannya itu bahwa letak Tarumanegara itu di antara atau dipastikan itu berada di sekitar antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Jadi ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara itu letaknya di sekitar Pantura, Jawa Barat dan di sekitar Sungai Citarum dan Cisadane. Itu ada dua pendapat yang menyebutkan. Tapi ternyata ada pendapat lain. Berdasarkan prasasti tugu yang ditemukan bahwa kerajaan Tarumanegara I'm teaching. Huh? No, there is a people watching this movie. Mayo. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada teman yang tanya. Oke. Tadi ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara itu terletak di pantai utara Jawa Barat, kemudian ada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Tapi berdasarkan prasasti tugu yang ditemukan di Indonesia, bahwa para purbakala itu memperkirakan bahwa kerajaan Tarumanegara itu letaknya di daerah Bekasi. Nah, di sini kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi ada tiga pendapat yang menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara itu yang pertama berasal dari letaknya itu ada di pantai utara Jawa Barat, kemudian ada di sekitar Sungai Citarum dan Cisadane, dan yang ketiga sesuai dengan prasasti tugu yang ditemukan bahwa kerajaan Tarumanegara itu letaknya di daerah Bekasi. Nah, ternyata kerajaan Tarumanegara ini muncul setelah kerajaan Kutai.
Jadi bisa dibilang bahwa kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan kedua tertua setelah Kutai, yaitu tepatnya pada abad ke-5 Masehi. Jadi tahun ke-500. Kalau tadi kerajaan Kutai itu tahun 400, kalau kerajaan Tarumanegara ini di abad ke-5 atau ke tahun 500 Masehi. Ya. Untuk kerajaan Tarumanegara ini dia juga memiliki raja yang terkenal. Nah, raja yang terkenal di kerajaan Tarumanegara ini bernama Purnawarman. Raja Purnawarman. Kalau tadi kerajaan Kutai namanya siapa? Mulawarman. Kalau kerajaan Tarumanegara itu namanya adalah Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini terkenal sebagai raja yang gagah, berani, jujur, adil, arif, dan bijaksana. Jadi Raja Purnawarman ini terkenal sebagai raja yang gagah, raja yang berani, jujur, adil, arif, dan bijaksana. Sehingga dia terkenal ya. Dia terkenal karena dia memiliki sikap yang gagah, berani, jujur, adil, arif, dan bijaksana. Nah, Raja Purnawarman ini sendiri itu menganut agama Hinduisme. Kalau tadi kerajaan Kutai rajanya bernama Mulawarman itu menganut Hindu Siwa, kalau di sini Purnawarman menganut agama Hindu. Hindu Wisnu, ya lebih tepat. Jadi Hindu Siwa, kemudian di sini Hindu Wisnu. Secara singkat, kemudian kerajaan Tarumanegara itu runtuh pada abad ke-7. Jadi kerajaan Tarumanegara ini berlangsung atau berdiri selama 200 tahun dari abad ke-5 atau tahun 500 Masehi sampai dengan abad ke-7 atau tahun 700. Nah, kenapa bisa runtuh? Karena kerajaan Tarumanegara itu diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Begitu ceritanya. Sehingga dia runtuh. Jadi urutan kerajaannya itu sebenarnya bisa diprediksi siapa yang lebih tua, siapa kerajaan yang kedua, kemudian kenapa kerajaan kedua itu menghilang, adanya kerajaan ketiga itu karena ada penyerangan atau adanya peperangan yang saling mengalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga kerajaan yang pertama runtuh, kerajaan yang kedua runtuh, kemudian yang berkuasa adalah kerajaan yang ketiga. Nah, kerajaan yang kedua tertua di Indonesia ini runtuh di abad ke-7 itu akibat diserang oleh kerajaan Sriwijaya yang akan kita bahas setelah ini. Gitu ya. Jadi perlu kalian pahami bahwa kerajaan Tarumanegara ini yang paling penting berada di letaknya Jawa Barat, di antara Sungai Citarum Cisadane, di daerah Bekasi, kemudian dia muncul setelah Kutai pada abad 500, kemudian runtuh di abad maksudnya dari tahun 500 kemudian runtuh di tahun 700 Masehi. Nah, dia punya raja yang terkenal namanya Raja Purnawarman. Terkenal sebagai raja yang gagah, berani, jujur, adil, arif, dan bijaksana. Kemudian agama yang dianut adalah agama Hindu Wisnu. Kemudian runtuhnya kerajaan Tarumanegara pada tahun ke-700 itu dikarenakan karena diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Arif itu dia lembut. Arif itu hampir sama dengan bijaksana, teman-teman. Jadi dia ya adil, kemudian sopan, baik. Gitu.
Betul, arif itu baik. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Arif itu juga nama teman saya, juga ada yang namanya Arif. Banyak ya, karena Arif itu artinya baik, terus kemudian bijaksana, makanya banyak nama Arif, 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 Arif di dunia ini ya. Oke, kita sedikit cepat saja ya, karena kita sudah berlalu 60 menit ternyata. Oke. Oh, ternyata masih ada. Kalau tadi sudah membahas tentang gambaran umum kerajaan Tarumanegara, sekarang kita akan belajar atau saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah Tarumanegara. Sebenarnya sumber sejarah Tarumanegara itu ada dua. Yang pertama adalah sumber prasasti. Ya. Jadi yang namanya sumber sejarah ini adalah hal-hal yang ditemukan atau hal-hal yang bisa menjadi bukti bahwa kerajaan Tarumanegara itu pernah ada. Prasasti yang dijadikan sumber sejarah antara lain adalah prasasti Citarum atau yang namanya Ciampea, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu atau namanya Pasir Polengka, prasasti Pasir Awi atau namanya Lewiliang, susah banget ya bahasanya, bahasa Jawa Barat, prasasti Muara Cianten, prasasti Lebak atau Cidang Hiang, dan prasasti Tugu. Nah, prasasti Tarumanegara ini tergolong istimewa teman-teman sekalian, karena setiap prasasti yang ditemukan itu selalu ada gambar telapak kaki. Contohnya, prasasti Citarun dan prasasti Jambu itu terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang terkenal. Kemudian prasasti Kebon Kopi itu terdapat telapak kaki gajah air watak dan gajah penguasa Tarumanegara. Kemudian prasasti terpenting yaitu prasasti Tugu, yaitu berisi penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabraga. Jadi setiap prasasti yang ditemukan itu memiliki ciri khas dan memiliki cerita-cerita khusus di dalamnya, karena prasasti tadi setelah yang sudah saya sebutkan bahwa prasasti adalah batu yang bertuliskan tulisan, di mana tulisan tersebut bisa mengindikasikan kejadian-kejadian pada masa itu, entah itu proses penggalian sungai, entah itu menyebutkan bahwa pemerintahan dalam suatu tempat sedang berlangsung, atau menjelaskan tentang kearifan atau keadaan raja yang memerintah suatu tempat. Nah, itu biasanya zaman dulu itu dituliskan di prasasti. Makanya hampir semua kerajaan yang pernah ada di Indonesia itu sumber sejarahnya itu berasal dari prasasti, karena prasasti itu bisa dibaca dan bisa diidentifikasi bahwa ini termasuk kerajaan apa, tahun berapa, dan kita bisa menamainya seperti itu. Ini ya, itu untuk sumber prasasti Tarumanegara. Nah, ada lain teman-teman sekalian, ini sumber sejarah Tarumanegara. Selain sumber dari prasasti, ternyata ada sumber dari berita Cina. Jadi memang orang Cina itu memang terkenal bagus dalam proses pendokumentasian. Ya, biar orang-orang Cina itu memang bagus dalam pendokumentasian, bagus dalam mengabadikan sebuah sejarah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa sejarah-sejarah di Indonesia itu memang juga diabadikan oleh bangsa Cina yang dulu pernah datang ke Indonesia. Salah satunya adalah dari kitab-kitab atau buku-buku yang pernah ditulis di negara Cina tersebut. Ya, ini contohnya. Ya, dari orang Cina yang pernah cerita bahwa Fahien yang orang Cina yang pernah datang ke Indonesia, yang mengadakan perjalanan dari India singgah ke Yepoti,
karena perahunya dihantam badai. Jadi mereka tidak tidak serta merta datang khusus ke Indonesia secara sengaja, tetapi mereka memang datang ke Indonesia itu tidak disengaja karena misalnya kapalnya terhantam badai ketika melewati selat Indonesia dari India. Nah, itu salah satunya yang menyebutkan bahwa orang Cina pernah datang ke Indonesia. Nah, Yepoti ini sendiri adalah Taruma. Jadi mereka menyebut Taruma itu adalah ke Yepoti gitu ya. Dinasti Tang dan dinasti Sung menyebut kerajaan Taruma dengan Tolomo. Jadi ada yang menyebutkan Yepoti dan ada juga yang menyebutkan Tolomo. Sedangkan Isin menyebut Taruma dengan nama Mohosin. Nah, itu adalah sumber-sumber berita Cina bahwa kerajaan Tarumanegara itu pernah ada di Indonesia. Gitu. Oke. Taruma, maaf. Mungkin saya nulisnya agak cepet jadi kadang hurufnya kesleo. Ya, kita masuk ke kerajaan Holing, teman-teman sekalian. Dulu pada zaman saya SMP, kerajaan Holing ini belum ada kayaknya. Maksudnya namanya Holing ini belum ada, ini kayaknya nama baru. Dulu masih nama Kalingga ini. Jadi memang sejarah itu diupdate selalu sesuai dengan penemuan-penemuan yang ada, sehingga kadang ilmu pengetahuan semakin kekini semakin bertambah updatean ilmunya. Nah, yang ketiga adalah kerajaan Holing. Kerajaan Holing ini terletak di Jawa Tengah. Oh iya kah? Iya, dulu namanya Kalingga bukan Holing kalau saya nggak salah ya. Kalau Kalingga saya masih ingat, tetapi kalau kerajaan Holing namanya kayaknya belum deh. Saya nggak ingat. Atau udah lupa. Oke, nggak apa-apa. Sudah tua saya. Oke, kita masuk kerajaan Holing ya. Jadi kalau kerajaan Holing ini letaknya di Jawa Tengah. Kalau tadi di Jawa Barat, Kalimantan, kalau kerajaan Holing ini berada di Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini juga bernama Kalingga, teman-teman sekalian. Nah, keterangan atau sumber sejarah kerajaan Holing itu ada dua juga, yaitu dari sumber prasasti dan catatan Cina. Sama. Sumber prasasti yang pertama adalah prasasti Tumkas, ditemukan di desa Gerobokan, Purwodadi, lereng Merbabu, dan di prasasti tersebut terdapat gambar, kan kesleo lagi hurufnya ya, ini gambar ya, gambar Trisula, gambar kendi, gambar kapak, gambar cakra, semuanya itu lambang dewa-dewa di agama Hindu ya. Prasasti Tumkas yang ditemukan di Gerobokan, Purwodadi, lereng Merbabu itu terdapat gambar-gambar Trisula, kendi, kapak, cakra, dan sebagainya sebagai lambang dewa di agama Hindu. Nah, prasasti tersebut itu bertuliskan Palawa dengan huruf Sanskerta yang menyebutkan bahwa mata air yang mengalir jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga India. Jadi dia menyebutkan bahwa di kerajaan Holing atau Kalingga itu terdapat mata air yang mengalir jernih, yang kemudian mereka itu yang menulis menulis cerita di prasasti tersebut menyamakan bahwa air mata mengalir yang ada di Kalingga ini itu sering dikaitkan atau disamakan dengan Sungai Gangga di India. Gitu. Itu sumber sejarah yang pertama.
Kemudian sumber sejarah yang kedua dari kerajaan Holing itu adalah sumber berita dari negara Cina. Dulu diperoleh dari dinasti Tang dan catatan I Ching. Dinasti Tang yang memerintah kerajaannya di tahun 618 sampai 906 Masehi menceritakan bahwa Holing atau Jawa itu terletak di lautan selatan. Kemudian dia juga dibagi menjadi dua macam perbatasan. Perbatasan timur itu dibatasi oleh Pulau Bali. Kemudian bagian barat itu dibatasi oleh Pulau Sumatera. Jadi mereka sudah mengadakan atau sudah menulis batas-batas dari kerajaan Holing itu sendiri. Saya ulangi ya, bahwa dinasti Tang itu menceritakan bahwa Holing atau Jawa itu terletak di lautan selatan yang dibatasi oleh dua macam perbatasan. Yang pertama di batas timur itu ada Pulau Bali, kemudian di bagian barat itu dibatasi oleh Pulau Sumatera. Nah, dinasti Tang ini juga menyebutkan bahwa ciri-ciri raja yang memerintah kerajaan Holing itu tinggal di bangunan besar dikelilingi pohon palem. Dan kemudian penduduk di kerajaan Holing ini sudah pandai membuat minuman-minuman keras. Iya, miras itu minuman-minuman keras. Nah, catatan Cina yang lain itu menceritakan bahwa Holing itu pernah diperintah oleh Ratu Simo atau Ratu Sima yang terkenal dengan ratu yang adil dan bijaksana. Holing sangat tentram saat diperintahi. Jadi catatan Cina yang lain bahwa tahun 674 itu Holing diperintah oleh Ratu Sima atau Ratu Simo. Dia terkenal sebagai ratu yang adil dan bijaksana. Dan saat diperintah oleh Ratu Simo, Holing sangat tentram dan berkembang. Selain itu, sesuai dengan catatan I Ching tahun 664 Masehi, bahwa abad ke-7 Jateng atau Jawa Tengah itu adalah salah satu pusat agama Buddha. Jadi ini sudah mulai masuk agama Buddha. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke kerajaan yang keempat. Ya, kerajaan yang keempat adalah kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa Timur. Kalau Kutai tadi kerajaan tertua di Indonesia, kalau kerajaan Kanjuruhan itu adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa Timur. Keterangan adanya kerajaan Kanjuruhan itu diperoleh dari Prasasti Dinoyo tahun 760 Masehi yang ditulis dengan huruf Kawi atau Jawa kuno yang ditemukan di desa Dinoyo di tepi sungai Merto. Ini bukan metro ya, tapi Merto atau Malang. Raja pertamanya adalah Dewa Singha. Kemudian setelah Dewa Singha itu lengser digantikan oleh putranya yang bernama Liswa yang mempunyai gelar Gajayana. Memeluk agama Hindu Siwa. Singha loh, bukan singa ya. Jadi raja pertamanya adalah Dewa Singha. Kemudian setelah Dewa Singha itu
bukan wafat, lengser, itu digantikan oleh putranya yang bernama Liswa yang mempunyai gelar Gajayana. Nah, Liswa ini atau Raja Gajayana ini memeluk agama Hindu Siwa. Ia membuat tempat pemujaan untuk Dewa Agastya dari bata merah dan arca yang ada di dalamnya. Jadi dia membuat tempat pemujaan untuk Dewa Agastya, di mana dewa tersebut dipercaya sebagai Tuhan untuk agama Hindu mereka. Kemudian dia membuat tempat itu dari bata merah yang di dalamnya itu terdapat arca, jadi semacam patung untuk pemujaan. Nah, di samping arca tersebut itu ada batu bulat bernama lingga. Nah, bangunan itu sampai sekarang itu bernama candi, merupakan candi ya. Candinya namanya Badut, Candi Badut. Ada yang pernah ke Candi Badut? Jadi begitu ceritanya. Jadi asal mula Candi Badut ini adalah sebagai tempat pemujaan untuk Dewa Agastya yang dulunya dibangun oleh Raja Gajayana, yang di dalamnya ada arca atau patung Dewa Agastya, dan ada batu bulat-bulat di sekitar arca tersebut dinamakan lingga. Nah, sampai sekarang tempat pemujaan untuk dewa tersebut masih ada yang sampai sekarang namanya adalah Candi Badut. Nah, kerajaan ini menjadi suram setelah diserang Hindu dan Mataram kuno Jateng. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kerajaan yang kelima, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu berkembang di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Ini kita kembali lagi ke Jawa Tengah ya. Kalau tadi kita sudah berlayar ke Jawa Timur, sekarang kita kembali ke Jawa Tengah lagi. Jadi berkembang di wilayah pedalaman Jawa Tengah dengan pusat kerajaan yang terletak di daerah Medang 1 Bumi Mataram di sekitar Prambanan Klaten. Jadi Kerajaan Mataram kuno itu letaknya di sekitar Prambanan Klaten. Nah, Kerajaan Mataram kuno itu terbagi dalam dua kerajaan Hindu, yaitu dinasti Sanjaya dan kerajaan Buddha yang dinamakan dinasti Sailendra. Jadi kerajaan Mataram kuno itu terbagi menjadi dua kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Hindu yang diperintah di masa dinasti Sanjaya, dan kerajaan Buddha yang diperintah pada masa dinasti Sailendra. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini dinasti Sanjaya itu lokasinya itu letaknya di Jateng Utara atau Jawa Tengah bagian utara. Pusatnya di Medang Poh Pitu. Berdiri pada abad ke-7, tahun ke-700. Nah, dinasti Sanjaya ini merupakan pengganti Raja Sana. Kerajaan menjadi berkembang di tangan Kerajaan Sanjaya. Nah, setelah Sanjaya lengser, pengganti Sanjaya itu adalah Panangkaran, Raja Pikatan, kemudian Dyah Balitung, dengan prasastinya yang terkenal yaitu Mantiasih yang bercerita tentang raja-raja dinasti Sanjaya. Jadi itu tadi adalah urutan-urutan raja kerajaan Mataram kuno. Bukti-bukti dari kerajaan Mataram kuno itu adalah prasasti Canggal yang menceritakan asal-usul Raja Sanjaya itu sendiri. Kemudian prasasti Kedu, prasasti Mantiasih yang menceritakan silsilah Raja Sanjaya. Nah,
Kalau tadi kita sudah membicarakan dinasti Sanjaya, nah sekarang kita membicarakan tentang dinasti Sailendra yang dia eh, berfokus pada agama Buddha. Nah, dinasti Sailendra ini muncul pada pertengahan abad ke-8 atau tahun ke-800 yang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, tepatnya di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Puncak kejayaan dinasti ini saat diperintah Raja Samaratungga. Jadi kerajaan atau dinasti Sailendra ini itu sangat berjaya saat diperintah oleh Raja Samaratungga. Sumber sejarah di dinasti Sailendra ini adalah Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurak, Prasasti Ratu Boko maksudnya, Prasasti Nalandra, Prasasti Hamaparan, Prasasti Abyagiwihara, kemudian Prasasti Kamuyungan, serta Prasasti Sojomerto. Jadi sumber-sumber sejarahnya itu berasal dari prasasti-prasasti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita sudah masuk ke kerajaan yang nomor 6, namanya Kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya ini perkembangan masyarakatnya sudah sangat maju. Untuk kejayaan, pada masa kejayaan Sriwijaya yang terkenal atau sangat berjaya itu diperoleh pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Jadi tahun ke-700 dan tahun ke-800 Masehi yang diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa. Jadi kerajaan Sriwijaya pada saat berjaya itu diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa dari Jawa Tengah yang merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno. Kenapa dia bisa sampai ke Sriwijaya? Karena dia melarikan diri ke Sriwijaya karena melawan perang saudara. Jadi adanya perang saudara di Mataram kuno sehingga membuat Samaratungga itu melarikan diri ke Sriwijaya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sendiri terkenal berhasil di bidang maritim. Jadi di bidang apa ya? Di bidang kelautan gitu ya. Karena dia merupakan jalur Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Kerajaan ini merupakan pusat penguasa di bidang maritim. Kerajaan Sriwijaya juga terkenal menjalin hubungan baik dengan bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa lain. Selain di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya ini juga terkenal apik atau terkenal berkembang, terkenal sangat maju di bidang ekonomi, di bidang politik, dan agama Buddha. Jadi selain maritim, ternyata banyak sekali bidang-bidang yang sudah berkembang di kerajaan Sriwijaya, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, kemudian di bidang agama Buddha, yaitu sangat berkembang. Nah, di bidang politik yang mendasari atau yang perlu kalian tahu apa? Negara nasional pertama. Jadi apa namanya, kerajaan Sriwijaya ini bisa disebut sebagai negara nasional pertama dengan wilayah luas dan meliputi berbagai kepulauan. Jadi tidak hanya satu pulau saja atau satu daerah saja yang diperintah oleh kerajaan Sriwijaya ini, tetapi wilayah yang diperintah atau dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ini sangatlah luas dan meliputi berbagai kepulauan. Di bidang ekonomi sendiri, bahwa kerajaan Sriwijaya ini terkenal sebagai penguasa perdagangan perairan Asia Tenggara. Seperti julukannya tadi ya, bahwa kerajaan Sriwijaya sebagai terkenal di bidang maritim. Jadi di bidang ekonomi,
Kerajaan Sriwijaya ini terkenal sebagai penguasa perdagangan perairan di Asia Tenggara. Di bidang agama Buddha, Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara dengan guru yang terkenal yang bernama Sakya Kirti. Nah, untuk sumber sejarah itu ada dua macam. Ada prasasti dan sumber berita dari Cina. Adapun sumber berita adapun sumber sejarah yang pertama yaitu prasasti, itu ditemukannya prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa tapi tidak berbahasa Sanskerta seperti biasanya, tapi ditulis dengan bahasa Melayu kuno seperti contohnya prasasti Kedukan Bukit, kemudian prasasti Talang Tuo, kemudian prasasti Palas Pasemah, prasasti Kota Kapur, prasasti Karanggerahi, dan prasasti Nalanda. Nah, kemudian untuk sumber sejarah dari bangsa Cina kok nggak ada ya? Oh, udah dituliskan. Kemudian apa yang menyebabkan bahwa Sriwijaya pada abad ke-12 itu berakhir? Jadi lama sekali ya, dia dari abad ke-8 terus kemudian pada abad ke-12 atau sekitar tahun 1200 kerajaan Sriwijaya itu berakhir. Kerajaan Sriwijaya berakhir pada abad 12 itu karena ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena berulang-ulang kali, tidak hanya sekali, itu diserang dari Polamanda India. Jadi mendapat gempuran atau perlawanan atau serangan atau perang dari bangsa India. Kemudian kerajaan Sriwijaya tersebut ini juga terdesak oleh dua jurusan atau terdesak dua negara yang menyerangnya, yaitu Thailand dan Singosari. Nah, di sini juga banyak raja takhlukan yang melarikan diri, sehingga raja-raja takhlukan yang melarikan diri tersebut dia pergi ke kerajaan lain, kemudian berkomplot, bersekutu, kemudian melawan kerajaan Sriwijaya, sehingga pada akhirnya tahun 1200 kerajaan Sriwijaya itu menjadi bobrok, menjadi runtuh karena diserang banyak tawanan dari raja-raja lain, dari tempat-tempat lain. Kemudian selain itu, peperangan yang menghantam dari kerajaan Sriwijaya tersebut, bahwa terdapat beberapa kemunduran di bidang ekonomi, di bidang perdagangan. Kemudian bandar-bandar penting melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya, pindah ke daerah lain. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu akhirnya runtuh pada abad ke-12. Yang pertama karena ada serangan dari India, kemudian terdesak dua jurusan, Thailand dan Singosari, kemudian banyak raja-raja takhlukan yang melarikan diri, sehingga raja-raja takhlukan yang melarikan diri itu bersekutu dengan tempat-tempat lain dan akhirnya menggempur kembali Sriwijaya, dan adanya kemunduran dari berbagai bidang di kerajaan Sriwijaya sendiri, seperti bidang ekonomi, perdagangan, bandar-bandar penting melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya, sehingga membuat kemerosotan dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Oke, kita masuk di kerajaan Medang Kamulan.
Aduh, mohon maaf ya, ini orang-orang ini kok berisik sekali. Ngomongnya keras-keras. Halo, masih dengar suara saya? Nggak pada tidur ya ini ya? Iya sih, ada apa namanya? Ada berita terbaru karena Borobudur ternyata peninggalan Sulaiman. Cuman sesuai dengan arkeologi atau penemuan purbakala sesuai dengan prasasti-prasasti yang ditemukan ya masih dinasti Buddha itu. Jadi ya nanti nggak tahu secara evidence base atau secara updatean berita terbaru mana yang benar. Karena memang apa namanya penemuan-penemuan itu akan memberikan informasi-informasi yang kuat. Jadi adanya penemuan-penemuan terkini itu akan me- menjadikan sebuah situs atau menjadikan sebuah sejarah itu bisa terkuak informasi yang sebenarnya. Ya kita nanti tunggu saja penemuan-penemuan apa yang akan ditemukan terkait dengan peninggalan Borobudur. Ya, udah pada ngantuk. Biasa juga ngantuk ini. Ya, tinggal sedikit lagi. Ada 3 kerajaan lagi yang akan dibahas. Jadi sabar saja. Mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum jam 11 ya. Nomor 7 adalah Kerajaan Medang Kamulan. Itu letaknya di Jawa Timur, di sekitar Sungai Brantas, dengan ibu kota yang bernama Watanmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sendok, yaitu pendiri dinasti Isyana. Dan gelarnya itu adalah Sri Maharaja Rakai Himo Sri Istana. Nah, setelah Empu Sendok wafat, kepala pemerintahannya itu digantikan oleh Dharma Wangsa Teguh. Nah, pada saat Dharma Wangsa Teguh ini memerintah, itu banyak sekali di sekitar atau banyak sekali diserang oleh kerajaan-kerajaan Sriwijaya. Kemudian Medang Kamulan berjaya pada saat diperintah oleh Airlangga. Kemudian kerajaan dipindah ke Kahuripan. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga itu memecah kerajaan menjadi 2, yaitu Panjalu atau ibu kota Daha dan Jenggala di ibu kota Kahuripan. Sumber sejarah dari prasasti. Ini ada prasasti Pucangan, ada prasasti Anjuk Lading, dan Paradah. Prasasti Limus, prasasti Silet, prasasti Teronyang, prasasti Harata, dan prasasti Ganda Huli. Kemudian kalau dilihat dari sumber berita luar negeri sendiri, ini ada 2 macam, yaitu dari India dan berasal dari berita Cina atau dinasti Sung. Dari India sendiri menjelaskan bahwa persahabatan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Chok itu tujuannya adalah untuk membendung kemajuan kerajaan Raja Dharma Wangsa. Kemudian dari berita Cina dan dinasti Sung menyebutkan bahwa kemajuan kerajaan di bidang pelayaran dan perdagangan. Nah, ini adalah pembahasan dari kerajaan yang ke-8, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kediri. Tadi ya, kerajaan yang sudah dipecah menjadi 2, Jenggala dan Kediri. Kemudian berdasarkan dari Prasasti Wukara, buku Negara Kertagama, dan buku Calonarang yang ditulis pada zaman Majapahit, Raja Airlangga itu memerintah Mumpu Barata membagi Mataram menjadi 2 macam, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Jenggala itu di ibu kota Kahuripan, Kerajaan Panjalu atau Kediri itu di ibu kota Daha. Airlangga bertapa dengan gelar Resi Gentayu dan wafat
akhirnya pada tahun 1049 yang dimakamkan di Candi Belahan. Kemudian Kediri diperintah oleh Sri Samarawijaya, yaitu anak dari Dharma Wangsa. Sedangkan Jenggala diperintah oleh Mapanji Kerasakan atau putra kedua dari Air Langga. Nah, setelah itu terjadi perang antara Kediri dan Panjalu setelah Air Langga wafat. Padahal sebelumnya Air Langga itu memecah menjadi dua kerajaan, Kediri dan Panjalu, itu untuk menghindari perang saudara. Tetapi setelah Air Langga wafat, malah terjadi perang saudara antara Kediri dan Panjalu yang berakhir atau berlangsung hingga tahun 1052. Raja pertama yang masuk dalam catatan sejarah di kerajaan ini adalah Sri Jayawarsa Digdaya Sastra Prabu yang menyebut dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Kemudian tahun 1115 sampai 1130 raja diganti oleh Kameswara yang mencetak sastra paling dikenal hingga sekarang, yaitu cerita Panji Samarandana, atau kalau orang Jawa itu sampai sekarang masih ingat nggak kalian cerita tentang Panji Asmorondono? Nah, itu mungkin kalau kalian pernah mendengar mbah-mbah kalian bercerita, ada namanya kisah yang namanya Panji Asmorondono. Nah, ini sebenarnya asalnya adalah cerita Panji Samaradana yang mengisahkan kisah asmara Kameswara atau Kamanjaya dan Dewi Ratih, atau namanya Chandra Kirana. Asmorondono, Mbak. Ya. Akhirnya pengganti Kameswara itu adalah Raja Jayabaya yang memerintah pada tahun 1130 sampai 1160. Jadi selama 30 tahun Raja Jayabaya itu memimpin kerajaan ini. Raja Jayabaya itu terkenal sebagai peramal yang jitu dan memiliki karya sastra juga yang disebut Kitab Bharatayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Tahu nggak kalian cerita Bharatayuda? Itu adalah cerita tentang Pendawa Lima, Arjuna, siapa lagi, Yudhistira, Nakula, Sadewa, dan sebagainya. Itu adalah Kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Gitu. Nah, setelah Jayabaya itu lengser, itu digantikan oleh Sarweswara tahun 1160 sampai 1170, selama 10 tahun. Yang kemudian Sarweswara itu digantikan lagi oleh Ayeswara, berturut-turut digantikan oleh Gandra dan Srungga yang tercatat sebagai raja terakhir Kediri, yaitu Kartajaya yang memerintah tahun 1200 sampai 1222 Masehi. Jadi mereka Kertajaya ini memerintah Kediri itu selama 22 tahun, yang kemudian terpaksa menyerahkan kerajaan kepada Singosari yang diperintah oleh Ken Arok. Jadi akhirnya kerajaan Kediri itu akhirnya menyerahkan diri ke kerajaan Singosari. Ya, jadi urutannya seperti itu kerajaan-kerajaan itu ya. Kenapa ini? Kenapa Mbak Hainul? Ada yang belum jelas? Oke. Jadi akhir dari kerajaan Kediri itu berakhir di tangan Singosari, yang membuat Singosari akhirnya bisa lebih berjaya di tangan Ken Arok. Nah, sekarang kita masuk di kerajaan Singosari. Nah, cikal bakal kerajaan ini adalah Ken Arok, yang juga
merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Majapahit. Jadi adanya Ken Arok terlebih dahulu sebagai cikal bakal dari kerajaan Singosari. Kemudian kerajaan Singosari tersebut sendiri merupakan kerajaan atau cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Perkembangan kebudayaan pemerintahannya itu sangat maju, terbukti dari peninggalan sejarahnya. Kemudian Ken Arok itu memerintah selama 5 tahun dari tahun 1222 sampai 1227. Kenapa dia hanya memerintah selama 5 tahun? Karena dia tewas dibunuh oleh Anusapati, yaitu anak dari Ken Dedes dari Tunggul Amptung dengan keris Empu Gandring. Mungkin kalian pernah mendengar ya cerita terkait dengan keris Empu Gandring yang Ken Arok itu suka dengan Ken Dedes, tapi Ken Dedes tidak suka dengan Ken Arok, malah memilih Tunggul Ametung. Pada akhirnya anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu memiliki anak yang namanya Anusapati, dan akhirnya Anusapati inilah yang membunuh Ken Arok selama kurang lebih setelah 5 tahun pemerintahannya di Singosari. Setelah Ken Arok wafat, raja yang memerintah Singosari itu adalah anak dari Ken Dedes tersebut, yaitu Anusapati. Setelah Anusapati, kemudian Raja Tohjaya, kemudian Tohjaya digantikan dengan Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan berakhir pada Raja Kertanegara. Nah, saat zaman Raja Kertanegara, wilayah Singosari itu sangat luas, meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malaya. Kemudian ada raja-raja kecil Kediri yang dulunya itu memang dikalahkan oleh kerajaan Singosari. Dia membentuk gerakan lagi, kemudian memberontak kerajaan Singosari pada tahun 1292. Dia ada dendam sendiri yang kemudian mengadakan perlawanan ke kerajaan Singosari, dan akhirnya Kertanegara gugur. Dan kerajaan Singosari tersebut runtuh setelah diberontak oleh Jaya Katuang tahun 1292, yang tadi raja-raja kecil dari sisa-sisa Kediri, yaitu Raja Jaya Katuang yang memberontak Singosari, yang pada akhirnya tahun 1292 ini Singosari gugur. Nah, ini yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu Kerajaan Majapahit sebagai tanda berakhirnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, tadi berawal dari Kertanegara. Ternyata Kertanegara yang memimpin kerajaan Singosari sebelum dikalahkan oleh Jayabaya tadi memiliki menantu yang bernama Wijaya, putra Lembutal. Saat serangan Jaya Katuang, Raden Wijaya itu ternyata berhasil meloloskan diri ke Madura. Nah, tahun 1293 datang tentara Mongol dari Kubilai Khan dan disambut baik oleh Raja Wijaya. Dan akhirnya dipergunakan untuk menyerang kembali Jaya Katuang yang memimpin Singosari. Nah, berkat bantuan dari tentara Cina tersebut, Jaya Katuang itu berhasil dikalahkan. Kemudian Raja Wijaya menjadi raja di kerajaan Majapahit dengan gelar Kartanajasa. Jadi beda ya Kartanajasa dengan Kartanegara. Jadi ini cikal bakal terbentuknya kerajaan Majapahit. Nah, ini setelah beberapa tahun, setelah waktu berlalu, kerajaan Raja Kertajasa itu wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jaya Negara. Tetapi Jaya Negara ini terkenal lemah, teman-teman sekalian. Pada masa Jaya Negara ini banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Kemudian karena lemahnya kepemimpinan dari Jaya Negara tersebut, Jaya Negara kemudian digantikan oleh adiknya yang namanya Tribhuwana Tunggadewi.
Masa Tribhuwana Tunggadewi juga terjadi beberapa pemberontakan. Namun adanya Patih Gajah Mada, pemberontakan itu bisa diredam. Gajah Mada berasal dari kerajaan Majapahit, Pak. Nah, kemudian Majapahit mengalami kejayaan saat diperintah oleh Hayam Wuruk. Ya, tadi setelah Tribhuwana Tunggadewi memimpin, kemudian adanya Patih Gajah Mada yang setia selalu menekan pemberontakan terjadi. Kemudian ada tuh raja terbaru, yaitu namanya Raja Hayam Wuruk. Berkat usaha Gajah Mada dan Adiyawarman yang hampir menaklukkan semua Nusantara, hubungan terjalin baik antar negara seperti Sri Lanka, Myanmar, Thailand, India, dan China. Nah, untuk melindungi atau mengurangi atau mencegah adanya keributan, Hayam Wuruk itu membagi Majapahit menjadi dua bagian, yaitu bagian barat diserahkan kepada Kusumawardhani, putri dari permaisurinya, dan bagian timur diserahkan kepada Wirabumi, putri dari salirnya. Setelah Hayam Wuruk wafat, terjadi perang malahan antara Kusumawardhani dan Wirabumi tersebut. Perangnya itu namanya Perang Parekrek atau Perang Saudara, dan menewaskan Wirabumi. Nah, semakin lama Majapahit ternyata semakin lemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Adipati Mus. Kerajaan Demak itu ternyata sudah memeluk agama Islam saat itu. Dengan runtuhnya Majapahit, ya berakhirlah sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi intinya kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan terakhir yang mencirikan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke teman-teman sekalian, ini sudah cukup, sudah selesai 10 kerajaan yang kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Ini sekiranya ada waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya berikan 5 pertanyaan ya. Oke, saya tanya, tadi di kerajaan Mataram kuno itu kan dibagi menjadi 2 dinasti. Ayo, coba dinasti apa? Dinasti titik-titik dan dinasti titik-titik. Satu dinasti itu mencirikan dia Hindu, satu dinasti itu dia mencirikan agama Buddha. Ayo, dinasti apa dan dinasti apa? Ada yang lain? Ya, jawaban yang benar adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Oke, kalian menyimak dengan baik. Oke, yang kedua, pendiri kerajaan Singosari namanya siapa? Titik-titik-titik, dia yang suka sama Ken Dedes. Namanya siapa?
Oke, yang benar adalah Ken Arok. Betul ya. Oke, yang ketiga, kerajaan Hindu tertua di Indonesia namanya kerajaan apa? Ayo, tertua di Indonesia loh. Ya, yang benar adalah kerajaan Kutai. Betul. Oke, yang keempat. Barusan saya jelaskan tadi ya. Raja kerajaan Majapahit yang dia terkenal lemah. Itu namanya siapa? Yang lemah loh. Yang dia terkenal lemah. Kok kaki perempuan? Ya, betul ya. Jadi Raja Majapahit yang terkenal lemah itu namanya adalah Jayanegara. Betul. Terakhir, saya sudah di warning sama sistem. Itu tuh ada yang ngarang buku ya, namanya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Dia mengarang buku apa? Di kerajaan mana tadi ya? Di kerajaan Singasari ya. Oh bukan, di kerajaan Jenggala dan Kediri. Itu di kerajaan Jenggala dan Kediri ada Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, itu terkenal kesusastraannya yang menerbitkan sebuah kitab. Kitabnya namanya apa? Yang menceritakan Pendawa Lima, Arjuna, itu buku apa? Halo, dengar nggak suara saya? Ya, pertanyaannya adalah pada kerajaan Kediri dan Jenggala itu kan ada sebuah sastra yang terkenal yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, kitab atau buku yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh itu namanya apa? Kitab apa? Yang menceritakan Pandawa Lima, Arjuna, kemudian Yudhistira, Nakula, Sadewa, Bima, apa?
Oke, namanya adalah Kitab Bharata Yuga. Ya, teman-teman sekalian sudah kurang 1 menit lagi. Kalian benar semua ya. Jadi besok ketemu lagi dengan saya ya. Kita besok akan pendalaman materi bab 4. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sudah habis, ini sudah menunjukkan pukul 11, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama atau berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.